Tiba-tiba nasihat ibu seperti terngiang-ngiang di telingaku. Kalau menolong orang itu harus ikhlas, jangan pernah untuk mengharap imbalan. Nanti Allah yang membalasnya, bahkan mungkin lebih banyak dari itu. Akhirnya aku urungkan niat untuk menerima pemberian bapak itu. Meskipun hatiku ingin. Maaf pak, saya nggak bisa menerimanya. Saya ikhlas kok membantu bapak. Tolakku halus. Bapak itu mengeritkan dahi. Sebelum bapak itu memaksa lagi, aku buru-buru turun dari mobilnya. Terima kasih ya pak, semoga bapak ketemu dengan orang yang bapak cari. Masih terlihat bapak itu memandangku, lalu beliau melambaikan tangannya. Kubalas dengan lambaian tangan juga. Ternyata di dunia ini masih ada ya, orang kaya yang tidak sombong seperti bapak itu, batinku. Andai saja ayahku seperti itu, aku mulai menghayal lagi. Kakiku melangkah melipir ke tepi jalan, dengan tujuan pulang ke rumah, tetapi lewat samping. Sekedar ingin tahu siapa sebenarnya bapak itu. Apa benar yang dicari itu adalah ibu? Lalu ada hubungan apa antara ibu dengan bapak itu? Aku semakin penasaran dan bergegas melangkahkan kaki setengah berlari ke arah rumah. Benar saja, dari samping rumah terlihat ada sebuah mobil yang baru saja aku tumpangi tadi. Kulihat bapak itu senyum-senyum, begitu juga dengan ibu. Ada apa ini? Siapa sebenarnya bapak itu? Aku menguping pembicaraan ibu dan Pak Santo itu. Maaf Pak, bagaimana ceritanya bapak bisa tahu kalau saya ada di daerah sini? Padahal kan bapak hanya tahu rumah saya yang satunya. Tanyaku memberanikan diri. Panjang ceritanya bu, waktu itu saya cari ibu di rumah yang lama, tapi saya nggak pernah ketemu sama ibu. Lalu, waktu itu yang saya temui adalah seorang laki-laki seusia saya. Tapi saya tidak bertanya siapa namanya. Terangnya. Ibu masih menunggu penjelasannya. Jangan-jangan laki-laki yang dimaksud itu adalah ayah. Pikirku dalam hati. Ketika saya menanyakan keberadaan Bu Fitri, dia mengaku nggak tahu sama sekali tentang ibu. Bahkan saya sering ke sana. Tapi ya begitulah, kadang rumah itu kosong, nggak ada penghuninya. Jadi saya memutuskan untuk mencari tahu ke desa ini. Jelas Pak Santo. Siapa yang ngasih tahu alamat rumah ini Pak? Tanya ibu. Pak Hartono sendiri yang ngasih. Beliau akhirnya bercerita kalau punya rumah di desa ini. Ternyata beliau sendiri lupa kalau pernah memberi rumah ini pada ibu. Pak Santo tersenyum. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa menemukan Bu Fitri dan melihat ibu dalam keadaan sehat dan selamat. Lanjutnya kemudian. Ibu terdiam. Menurut cerita yang baru saja aku dengar tadi, aku yakin kalau ayah sudah pernah bertemu dengan Pak Santo. Tapi ayah kok tidak pernah cerita ya? Apa mungkin ayah tidak tahu kalau Bu Fitri itu ibu? Maaf Pak, apakah waktu Bapak ke rumah saya yang lama, Bapak menunjukkan foto saya? Tidak Bu, saya tidak punya foto ibu. Bahkan Pak Hartono juga tidak memberi saya foto. Saya hanya ditugaskan untuk mencari ibu itu saja. Ibu termenung. Apa Pak Santo memang tidak mengenal ayah? Apa waktu pernikahan ibu dan ayah dulu Pak Santo tidak ada? Semakin aku mendengarkan, semakin banyak pertanyaan di kepalaku. Sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan papa mama. Bahkan sampai papa mama meninggal pun, saya tidak bisa menemui mereka. Karena saya tidak tahu keberadaan mereka. Ucap ibu sedih. Saya sangat menyesal Pak. Sekarang bisa Pak Santo lihat sendiri. Bagaimana keadaan saya sekarang? Mungkin ini adalah karma karena sudah tidak patuh dengan perintah mereka. Orang-orang pun gak akan percaya kalau Bu Marni si penjual nasi bungkus dan gorengan itu adalah putri kandung Pak Hartono. Lanjut ibu sambil terisak. Pak Santo hanya terdiam, membiarkan ibu menumpahkan segala kesedihannya. Oh iya Pak, ada apa Pak Santo cari saya? Lanjut ibu setelah bisa menguasai diri. Saya diperintahkan Pak Hartono untuk mengawal Bu Fitri. Tegasnya. Kenapa saya harus dikawal? Tanyaku heran. Pak Hartono, loh itu kan Papa. Bukankah beliau sudah meninggal? Bagaimana bisa memberi perintah kepada Pak Santo? Atau jangan-jangan perintahnya itu sebelum beliau meninggal? Pak Santo diam. Sepertinya beliau membawa amanah yang besar. Aku semakin penasaran. Dari mana ibu tahu kalau Pak Hartono dan Bu Harti sudah meninggal? Pak Santo malah mengalihkan pembicaraan. Dari tetangga saya yang kebetulan pernah merantau keluar kota Pak. Itu pun dia juga dapat kabar dari temannya. Ketika saya berusaha meminta keterangan lebih lanjut,
dia juga nggak tahu yang sebenarnya. Bahkan alamat papa yang di luar kota pun dia juga nggak tahu. Jelasku, hatiku kembali sedih mengingat kejadian itu. Pak Santo manggut-manggut, bahkan pertanyaan ibu yang tadi belum juga dijawab. Kalau seandainya orang tua Bu Fitri belum meninggal, apa yang akan ibu lakukan? Tanya Pak Santo kemudian. Saya akan minta maaf pada mereka, Pak. Sudah terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Hingga mereka pergi begitu saja. Saya sangat menyesal. Ah, sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Mereka kini sudah tenang di sisi Allah. Sekarang kami hanya bisa mendoakan saja. Tiba-tiba Pak Santo tersenyum. Ibu pun heran. Ibu sedang bersedih tapi Pak Santo malah senyum-senyum. Kenapa Bapak senyum-senyum? Saya ini beneran sedih loh, Pak. Bukan sedang berakting. Ibu mulai kesal dengan sikap Pak Santo. Maaf Bu, bukan maksud saya ngejek Ibu. Saya cuma ingin mengabarkan kalau sebenarnya. Kalimat Pak Santo menggantung, bikin penasaran aja. Sebenarnya apa, Pak? Tanya ibu gak sabar. Apa sih yang dirahasiakan olehnya? Sebenarnya orang tua Bu Fitri masih hidup. Jelasnya. Sontak ibu pun terkejut. Aku pun terkejut mendengar hal itu, tapi aku ingin tahu lebih jauh. Benarkah itu, Pak? Tanya ibu tak percaya. Iya, Bu. Dan sekarang mereka menetap di Semarang. Sedang mengembangkan usaha yang sudah lama dirintisnya. Lalu kabar itu, jujur ibu masih bingung. Itu hanya kabar burung yang disebarkan oleh mitra kerja Pak Hartono, Bu. Tega sekali orang itu, geram ibu. Tidak tahukah dia dengan mengabarkan kabar burung itu menjadikanku dihantui perasaan bersalah seumur hidup. Dia ingin menipu Pak Hartono waktu itu, tapi untungnya Bapak tahu kalau mau ditipu. Lalu mitranya itu menyebarkan berita bohong, tujuannya agar relasi-relasi yang lain tidak menjalin kerjasama lagi dengan Pak Hartono. Tapi alhamdulillah, usaha Bapak malah semakin berkembang. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak menyangka Pak, kalau mereka masih hidup, bolehkah saya bertemu dengan mereka? Tanyaku penuh harap. Tentu saja boleh Bu, tapi tunggu sampai situasi aman ya. Situasi aman? Apa maksudnya ini? Aku semakin bingung. Begini Bu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya akan mengawal Ibu di sini karena mitra bisnis Pak Hartono yang saya ceritakan tadi ingin mencari Ibu. Tiba-tiba Ibu terkejut dan aku spontan bergidik ngeri. Dia tahu kalau Pak Hartono masih punya putri kandung dan merupakan satu-satunya pewaris semua harta kekayaan Pak Hartono. Makanya dia ingin cari Ibu. Saya takut kalau Ibu dicelakai oleh anak buahnya. Karena setahu saya, dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk cari keberadaan Ibu. Aku tertegun. Ternyata begitu berat masalah yang dihadapi oleh Papa, ucap Ibu dalam hati. Boleh saya minta nomor Ibu Fitri supaya saya bisa gampang untuk menghubungi Ibu? Tanya Pak Hartono kemudian. Saya gak punya HP, Pak. Jawab Ibu lirih. Pak Santo tersenyum. Lalu dari dalam tasnya beliau mengeluarkan sebuah kotak dan disodorkan kepada Ibu. Ini Bu, sebelumnya saya sudah menyiapkannya. Untuk jaga-jaga saja kalau Ibu belum punya HP. Ini sudah ada kartunya. Sudah ada nomor saya di dalamnya. Ada juga nomor Pak Hartono. Mau diterima ya Bu? Terlihat Ibu ragu untuk menerimanya. Karena selama ini Ibu memang tidak pernah memegang ponsel. Ibu kembali terisak. Ternyata Allah Maha Baik. Masih mempertemukannya dengan orang-orang yang baik. Baik Pak, terima kasih ya. Saya terima. Tapi saya belum ngerti cara menggunakannya Pak. Soalnya saya nggak pernah pegang HP. Jawab ibuku polos yang membuat Pak Santo tersenyum lebar. Nanti saya ajar Ibu. Jawab Pak Santo sambil tersenyum. Ibu sendirian di rumah ini? Tanyanya kemudian. Saya tinggal sama ketiga anak saya Pak. Kebetulan anak saya yang pertama belum pulang dari sekolah. Sedangkan kedua adiknya baru tidur siang. Suami Ibu? Saya sedang proses cerai Pak. Jawab Ibu terbata-bata. Cerai? Kenapa? Maaf kalau saya terlalu ikut campur rumah tangga Ibu. Pak Santo seperti tak enak hati. Gak apa-apa Pak. Mungkin suami saya gak betah hidup miskin terus. Jadi dia mencari yang lebih kaya. Jawab Ibu sambil tersenyum. Sudah tak ada kesedihan lagi di hati Ibu. Karena Ibu sudah mengikhlaskannya. Oh ya, kebetulan dong kalau begitu. Sahut Pak Santo sambil tertawa. Kebetulan? Maksudnya? Tanya Ibu tak mengerti. Gak apa-apa Bu.
Saya permisi dulu ya, Bu. Aku menautkan alis, heran dengan sikap Pak Santo barusan. Maksud Pak Santo apa ya? Apanya yang kebetulan? Pak Santo, Ibu memanggil ketika beliau sudah mau keluar rumah. Iya, ada apa, Bu? Jawabnya sambil membalikkan badannya. Ibu terlihat seperti ingin tertawa. Aku pun melihat mukanya merah merona seperti gadis yang mau dilamar. Katanya ingin mengajari saya. Jawab ibu sambil menunjukkan kotak ponsel. Iya, saya kok jadi lupa ya. Pak Santo menggaruk kepalanya yang aku yakin itu tidak gatal. Pak Santo kok jadi salah tingkah gini sih? Ada apa dengan dia? Kira-kira Pak Santo kenapa ya? Kok mendadak gugup seperti itu? Proses perceraian antara ayah dan ibu sudah selesai. Ibu pun sudah menjalani masa idah. Sejujurnya aku lebih senang begini daripada beliau disiksa terus sama ayah. Kuperhatikan sekarang ibu kelihatan lebih bahagia. Terlihat jelas dari pancaran matanya. Terlebih-lebih beliau sekarang lebih memperhatikan penampilannya. Hasil penjualan dari warung memang lumayan. Jadi ibu bisa membeli bedak dan lipstik, meskipun bukan yang merek mahal. Murid les jari pintar juga makin banyak. Sebenarnya perlu tempat yang lebih luas untuk tempat belajarnya anak-anak, tapi modalnya belum cukup. Untuk sementara anak-anak kutampung dulu di rumah dan teras. Terkadang mereka aku ajak ke padang rumput yang ada di ujung desa. Belajar di bawah pohon rindang sangatlah menyenangkan. Mereka juga lebih santai di sana, karena bisa sambil menikmati pemandangan alam yang segar dan indah. Hasil dari mengajar dan jualan es jus memang cukup kalau untuk makan sehari-hari. Namun sebisa mungkin aku menabung untuk biaya kuliah nanti. Tidak lupa juga menyisihkan untuk ibu dan adik-adik. Sepertinya sudah waktunya untuk membelikan mereka baju baru agar bajunya tidak itu-itu saja. Mungkin besok aku akan mengajak mereka ke pasar. Rasanya tidak percaya kalau ternyata kakek nenekku masih hidup. Karena selama ini memang belum pernah menjumpai mereka. Suatu saat aku pasti akan mengunjungi mereka kalau situasi sudah aman, kata ibu. Sementara untuk mengobati rasa kangen, kami berempat sering video call dengan kakek nenek. Mereka menyebutnya Opa Oma, sebutan yang tidak pernah aku ucapkan. Assalamualaikum, sapa kami. Waalaikumsalam, jawab Opa Oma yang masih kelihatan segar, meskipun umurnya sudah mendekati kepala 6. Bagaimana kabarmu Fitri? Ya Allah, ini cucu-cucu Opa ya, lucu sekali. Aku tersenyum. Tidak mungkin yang dimaksud lucu itu adalah aku, pasti kedua adikku yang imut-imut itu. Secara mereka kan masih SD. Iya Pak, ini anak-anak Fitri, yang besar ini Gina, dia sudah SMA, yang ini Nisa dan Tio. Papa apa kabar? Fitri kangen banget sama papa mama. Mata ibu terlihat berkaca-kaca. Begitu juga dengan Opa Oma. Mereka larut dalam kesedihan dan kerinduan, hingga mereka tak mampu mengucapkan kata-kata. Hanya tangisan yang terdengar, tak terkecuali aku dan kedua adikku, tak bisa membendung air mata yang sedari tadi ingin menyeruak keluar. Maafkan Fitri, Pak, Ma, dulu Fitri nggak menurut dengan papa mama. Sekarang Fitri sudah menanggung akibatnya, maafkan Fitri. Tangis ibu kembali pecah. Enggak nak, kamu gak salah, kami yang salah telah membiarkan kamu berjuang sendiri di sana. Papa juga minta maaf ya. Papa sudah mendengar semua dari Sukma. Kalian semua sabar dulu, nanti suatu saat kami akan menjemput kalian. Dan kita bisa berkumpul kembali. Kami lega, akhirnya kami bisa kembali bersilaturahmi. Meskipun hanya lewat ponsel, yang terpenting ibu tidak merasa bersalah lagi. Karena mereka juga sudah memaafkan ibu. Tak kusangka Om Santo yang dulu pernah kuantar ternyata adalah orang kepercayaan Opa. Sekarang hampir setiap hari Om Santo berkunjung ke rumah. Aku sudah tahu semuanya karena waktu itu memang sengaja mendengarkan pembicaraan ibu dan Om Santo. Seperti pagi ini, tiba-tiba saja Om Santo sudah ada di depan pintu. Kebetulan ini hari Minggu dan aku ingin mengajak ibu dan adik-adik pergi ke pasar karena ingin membelikan baju baru untuk mereka. Loh, pagi-pagi sudah rapi, kalian mau kemana? Tanya Om Santo ramah. Kami mau ke pasar Om, jawabku. Naik apa? Om Santo mengurutkan dahi.
Naik angkot om. Nisa adikku menyahut. Kalau gitu om antar ya, tawarnya. Nggak usah om, nanti merepotkan. Jawabku tidak enak. Gina, saya kerja sama Pak Hartono, kakek kalian. Mobil ini juga mobil Pak Hartono, otomatis mobil kalian juga. Jadi nggak usah merasa nggak enak sama om. Justru om akan merasa bersalah kalau membiarkan kalian naik angkot yang panas dan sumpek itu. Tapi om, aku masih ragu. Sudah, nggak ada tapi-tapian. Ayo, kalian semua naik ke mobil. Tidak ada yang boleh menolak. Kami pun menurut. Alhamdulillah akhirnya hayalanku yang kemarin itu kini terwujud. Akan mengajak jalan-jalan ibu serta adik-adikku pakai mobil bagus. Dan hari ini pun kesampaian meskipun hanya ke pasar. Mobil pun melaju ke jalan raya yang ramai. Maklum, hari Minggu, banyak yang ingin berlibur, tak terkecuali kami. Ibu pun rela tidak buka warung hanya karena mau kuajak jalan-jalan ke pasar. Tak apalah sekali-kali. Pasar sudah dekat, tapi Om Santo tidak ada tanda-tanda untuk menghentikan mobilnya. Bahkan mobilnya melaju semakin cepat. Loh om, itu pasarnya udah kelewat, teriakku. Udah gak apa-apa, gak usah ke pasar ya, jawab Om Santo santai. Tapi kamu pengen beli baju di pasar om, ujar Nisa, adikku yang pertama. Oh jadi Nisa mau beli baju baru, om antar ke tempat yang bagus, mau? Kemana om? Kalau ke mall gimana? Mau? Tanya Om Santo pada Nisa dan Tio. Mau, sorak mereka berdua. Pasti mereka senang sekali karena seumur-umur belum pernah masuk ke mall. Begitu juga dengan aku, mungkin tidak dengan ibu. Aku yakin masa mudanya ia sering banget pergi ke mall. Ibu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua putrinya. Aku hanya garuk-garuk kepala. Duh, uangku mana cukup buat beli baju di mall. Gak usah khawatir Gina, kali ini om yang bayar ya. Ini juga perintah dari Pak Hartono kok. Bahkan apapun yang kalian butuhkan ditanggung sama kakek kalian, sahut Om Santo tiba-tiba. Sepertinya Om Santo mengerti akan kegelisahanku. Aku hanya tersenyum malu. Sebenarnya kemarin Om Santo memberikan sejumlah uang pada kami, tapi ibu menolak. Belum begitu membutuhkan katanya. Ibu memang miskin, tapi beliau bukanlah tipe orang yang haus akan uang. Ibu lebih senang jika menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Akhirnya Om Santo pun tidak memaksa. Sesampainya di mall, kedua adikku langsung menyerbu masuk. Mereka girang sekali. Ternyata begini toh suasana mall. Aneka barang dijual di sana dan ditata rapi sesuai jenis barangnya. Kalau tempat baju ada di atas, kata Om Santo pada kedua adikku. Yuk naik eskalator, ajak Om Santo. Kulihat Nisa dan Tio ragu. Mereka mungkin takut untuk naik tangga berjalan itu. Berulang kali mereka menjulurkan kakinya dan berulang kali pula mereka menariknya kembali. Aku saja yang sudah besar juga deg-degan, tapi tidak kuperlihatkan, malu dong. Gak apa-apa, ayo dicoba, nanti lama-lama juga akan terbiasa, bujuk Om Santo. Nisa dan Tio bergeming, mereka tetap saja tidak mau naik, bahkan mereka mau menangis karena ketakutan. Akhirnya ibu menggendong Tio, sedangkan aku berniat menggendong Nisa tapi dicegah sama Om Santo. Biar om aja. Kuperhatikan Om Santo dari tadi perhatian sekali dengan adik-adikku. Bukannya Om Santo hanya ditugaskan untuk mengawasi dan melindungi keluargaku saja ya. Tapi ini kok sampai diajaknya jalan-jalan ke mall segala. Diam-diam aku memperhatikan gerak-gerik Om Santo. Dari cara menatap, berbicara, dan senyum pada ibu. Menurutku agak berbeda. Apa mungkin? Tidak mungkin. Kata ibu, Om Santo sudah punya keluarga di kota. Selesai berbelanja, Om Santo mengajak kami makan di restoran. Sungguh baru kali ini kami makan di restoran mewah seperti ini. Jangan ditanya lagi, senang gak? Senang gak? Senang lah, masa enggak? Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Om Santo membelokkan mobilnya di suatu tempat yang pasti belum pernah kami kunjungi. Kulihat papan nama yang tertulis di atap bangunan, Jasmine Beauty. Tempat apa ini? Kenapa harus ke sini sih Pak Santo? Tanya ibu yang sepertinya sudah tahu ini tempat apa. Ibu harus membuat Pak Iksan menyesal telah menceraikan ibu, kata Om Santo dengan senyum terulas di bibirnya. Senyum itu sepertinya bukan senyum biasa. Sepertinya Om Santo memang ada perhatian khusus pada ibu. Ku coba kutepis kecurigaanku. Jadi ini tempat apa?
Aku masih belum mengerti. Terus Om Santo bilang akan membuat ayah menyesal setelah menceraikan ibu. Apa maksudnya ya? Benar saja, hampir 3 bulan perawatan rutin di tempat itu, ibuku berubah drastis secara penampilan. Ia lebih cantik dan awet muda. Aku begitu bahagia melihat perubahan ibu. Belanja bulanan tak terasa sudah habis. Aku dan ibu merencanakan belanja di tempat biasa kami membeli kebutuhan rumah tangga, mall favorit kami. Kami bertiga bersama Pak Santo. Momen itu membuatku rindu hal dulu yang ibu dan ayah sering lakukan sebelum mereka bercerai. Dulu kami sering belanja bersama sewaktu aku masih kecil. Namun kini hanya tinggal kenangan yang harus aku lupakan. Gina, kamu kenapa? Apa yang kamu pikirin? Tanya ibu melihatku berjalan sambil melamun. Enggak bu, bukan apa-apa, kataku sambil tersenyum tipis. Tak sengaja di sela kami berjalan di mall, kami berpapasan dengan pria yang tidak familiar. Iya, itu ayahku, mantan suami dari ibuku. Aku masih kesal dan marah dengan pria itu. Dia yang membuat ibuku menderita atas keegoisannya. Gina, kata ayahku seakan menyapa anaknya ini. Aku hanya diam saja, kami pun berhenti. Ayahku melihat kami bertiga dengan begitu herannya. Mungkin ia teringat momen dulu yang sering kami lakukan sebelum ia bercerai dengan ibuku. Kalian belanja di sini juga, kata ayahku. Ya begitulah, kataku cuek. Ayahku terus memandang heran ke arah ibuku. Ada apa? Kenapa kamu menatapku begitu? Kata ibuku yang semakin risih dengan tatapan mantan suaminya itu. Kamu begitu cantik. Apa kita pernah kenal? Kamu tak asing bagiku, kata ayahku yang belum sadar bahwa itu adalah mantan istrinya. Padahal ia datang dengan wanita yang dulu jadi selingkuhannya dan berhasil membuat hancur keluarga ibuku. Yang sekarang kulihat, kecantikannya begitu jauh dari kecantikan ibu. Aku Marni, kata ibu. Astaga, maaf aku tak mengenalimu Marni, kata ayahku yang seakan syok dan malu atas perubahan ibuku itu yang begitu luar biasa cantiknya. Aku yang masih dendam dengan ayahku pun tak mau melewatkan momen ini. Ayah kenalin, ini Pak Santo, ayah tiriku yang baru. Pak Santo dan ibuku terkejut dengan dramaku pun seakan belum siap. Di hadapan ayahku, Pak Santo yang terlihat gagah dan rapi pun membuat minder mantan suami ibuku itu. Pak Santo pun menyalaminya. Maaf ayah, kami sedang buru-buru jadi kami pergi dulu. Aku menggandeng ibuku dan Pak Santo, meninggalkan ayahku dan wanita itu yang masih seakan tidak percaya. Aku begitu puas dengan momen itu. 1 bulan kemudian, ku dengar kabar ayahku dan wanita itu bertengkar hebat, hingga mereka berpisah. Aku begitu lega, mungkin itu karma buruk untuk ayahku dari Tuhan, agar ia bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab atas segala keputusannya.